Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, saya Nimade Melani Syanti Putri dengan NIM 2212011029 yang akan mempresentasikan bab 3 pada buku Liao Yokfang. Pada bab 3 buku ini terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah cerita Panji dari Jawa yang dibagi menjadi 7 hikayat, dan yang kedua ada cerita Panji Jawa, yang ketiga ada ringkasan Panji Anggreni dari Palembang, yang keempat ada Kamboja dan Thailand, dan yang terakhir ada ringkasan cerita Panji Kamboja. Kita mulai dari yang pertama, cerita Panji dari Jawa. Nah, cerita ini menceritakan tentang pertempuran yang akhirnya Ratu Mentaun dan saudaranya dikalahkan dan Galegang aman. Setelah pertempuran tersebut, Raden Gunung Sari bertemu dengan putri Raden Kalmuda Agung dan mereka saling jatuh cinta. Raden Gagelang juga menyuruh Inu dan Chandra Kirana untuk menikah. Kini Inu dan Chandra Kirana menjadi raja dan ratu di Galegang. Mereka memerintah dengan bijaksana dan adil serta membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Demikianlah cerita pada Panji dari Jawa, singkatnya seperti itu. Kita lanjut kepada bagian dari cerita Panji Jawa. Yang pertama adalah hikayat Galuh Digantung. Nah, hikayat Galuh Digantung ini adalah cerita Panji yang berasal dari Sumatera dan Tanah Melayu pada tahun 1882. Cerita ini dimulai dengan keturunan Pandu Dewata yang kembali ke Kayangan dan Batara Kala serta Batara Madara mengirim Batara Naya Kusuma ke dunia. Ratu Kahuripan dan Ratu Daya yang merupakan saudara kandung pergi ke Pulau Nusasari untuk mohon anak. Ratu Kahuripan memiliki Raden Kertobuana, sedangkan Ratu Daha memiliki Raden Perbatasari, Gunung Sari, dan Chandra Kirana. Chandra Kirana yang kemudian jatuh sakit, dan untuk menyembuhkannya Raden Inu yang sebenarnya Raden Kertobuana harus mendapatkan daun ganda Puraloka. Setelah ujian dan rintangan, Inu pun berhasil, tetapi kebahagiaan yang terancam oleh kedatangan 6 anak raja dan Ratu Mengawan-awan. Raden Inu yang kemudian melakukan pertempuran berhasil mengalahkan mereka. Tetapi Chandra Kirana yang kemudian kena guna-guna dan mengusir Raden Inu. Inu yang menjalani tapa dan Inu berhasil memenangkan teka-teki dan mengalahkan Ratu Mengawan-awan. Dengan kekalahan itu dia menyatu kembali dengan Chandra Kirana. Namun kebahagiaan mereka terancam lagi oleh Ratu Mentaun yang ingin menikahkan putrinya dengan Raden Kemuda Agung. Inu dan Chandra Kirana membantu Ratu Gagelang melawan Ratu Mentaun dan saudaranya. Setelah perang mereka akhirnya hidup bahagia di Gagelang. Yang kedua adalah hikayat Cekelwati. Hikayat Cekelwenengpati ini mengisahkan tentang kisah cinta dan petualangan Raden Inu atau Cekelwenengpati dan Chandra Kirana di dunia mitologi Jawa. Setelah melewati berbagai ujian dan pertarungan melawan musuh-musuh seperti Dewa Indra Kemejaya, Cekelwenengpati berhasil mendapatkan daun ganda Purwaloka untuk menyembuhkan Chandra Kirana. Cerita ini berlanjut dengan intrik dan pertempuran di kerajaan Daha, di mana Cekelwenengpati mencoba mendapatkan kembali cintanya. Meskipun menghadapi penculikan, penyiksaan, dan konflik, Cekelwenengpati membuktikan keberaniannya. Akhirnya kebenaran terungkap dan Cekelwenengpati mendapatkan tempatnya yang seharusnya di mata orang-orang. Hikayat ini mencakup tentang elemen etimologi, petualangan, cinta, dan tradisi sastra Jawa. Kita lanjut ke hikayat yang ketiga adalah hikayat Panji Kuda Semirang. Hikayat Panji Kuda Semirang ini dimulai dengan RMNG Purbajaka yang meneliti naskah hikayat tersebut di perpustakaan Museum Pusat Jakarta. Nah, hikayat ini adalah awalnya berjudul dengan Kuda Sastriang Panji Pandai Rupa yang berasal dari Panji yang sudah tua. Cerita ini melibatkan Arjuna, Samba, dan Dewi Anggar Mayang yang turun ke dunia. Panji memiliki 2 kekasih, tetapi fokus yang tertuju pada yang pertama adalah tetap pada Chandra Kirana. Ratu Kahuripan dan Ratu Daha berusaha mendapatkan keturunan yang memuja dewa-dewa, dan putri yang mereka dapatkan dari pemujaan tersebut tumbuh dengan dewasa.
Terjadi kerumitan ketika Betara kala Deva Jaya Kusuma turun ke dunia sebagai Marta Langu dan Kumbakarna. Inu yang kemudian berganti nama menjadi Mesa Anggulati Strapanji melakukan perjalanan bertemu Marta Langu. Tapi Inu kehilangan dan mencari Candrakirana. Berbagai pertempuran dan pengembaraan setelah hal tersebut Candrakirana menghilang. Inu tetap mengembara dan Carang Tanangluh serta Parvasari juga mencari saudara-saudaranya. Pada akhir cerita ini, setelah perang dan pencarian yang lama, akhirnya mereka Candrakirana dan Inu hidup bahagia. Yang keempat adalah Hikayat Panji Semirang. Hikayat Panji Semirang menceritakan kisah Raden Inu Kartapati dan dari Kahuripan dan Candrakirana dari Daha. Candrakirana dijatuhkan keadaan karena rencana jahat Paduka Liku dan Mahadewi yang meracuni Permaisuri Daha. Dia tumbuh menjadi Panji Semirang, seorang raja di Gunung Wilis, bersama 2 dayang dan 2 putri mentawan yang ditahan. Raden Inu yang kemudian mencari kesalahan datang ke negeri-negeri sekitar untuk menikahi putri-putri, tetapi belum tetap menemukan Candrakirana. Nilawat mencurigai identitas Panji Semirang dan meminta Raden Inu untuk menyelidikinya. Raden Inu yang kemudian mengintip dan menemukan bahwa Panji Semirang ada Candrakirana, sehingga Raden Kahuripan kembali mengakui Candrakirana sebagai putri ratu dan mengembalikannya ke Kahuripan. Raden Inu dan Candrakirana hidup bahagia di Kahuripan dan Gunung Wilis menjadi tempat yang ramai dengan kedatangan penghormatan. Yang kelima adalah Hikayat Nisa Tanam Jayeng Kusuma. Nah, hikayat ini menceritakan tentang kisah Raden Inu Kartapati dan Candrakirana. Raden Inu yang menikahi Putri Daha, tetapi setelah melihat lukisan Candrakirana yang dilukis oleh Semar, dia menolaknya. Candrakirana ditempatkan di hutan oleh Batara Kala menjadi Ken Segara Ningrat. Raden Inu dan saudaranya mencari Raden Candrakirana, mengalami berbagai petualangan dan akhirnya sampai di tanah Melayu. Mereka menaklukkan banyak negeri dan putri-putri dari negeri tersebut dinikahi. Namun Raden Inu menemukan bahwa Ken Segara Ningrat adalah Candrakirana. Setelah kembali ke Kahuripan, Candrakirana menjadi permaisuri, tetapi fitnah menyebabkan Raden Inu menyakiti istrinya yang baru. Candrakirana yang pergi dan menjadi pertapa. Kemudian Raden Inu mencari Candrakirana lagi dan bertemu dengan Nisa Jejujuk yang sebenarnya adalah Candrakirana. Mereka kembali ke Kahuripan dan Candrakirana diakui sebagai permaisuri. Nah, hikayat ini berakhir dengan perdamaian antara kerajaan-kerajaan yang terlibat. Hikayat yang keenam adalah Hikayat Dewa Asmara Jaya. Hikayat Dewa Asmara Jaya menceritakan tentang Dewa Asmara Jaya yang turun ke Kahuripan dan menjadi Batara. Ratu Kahuripan melahirkan Candrakirana. Kudarawi, Salenggang dan Kuda Wirajaya, putra ratu, terlibat dalam cinta tragis yang menyebabkan kematian gadis bernama Ken Mayasari. Sang Surakelana atau yang anak angkat dari ratu dan Bambang Negara, Kuda Wirajaya yang berubah nama dipersatukan oleh Betara Kala. Mereka membantu putra-putra Kahuripan di perjalanan ke Majapahit menghadapi Ratu Jajar Cemara. Setelah kemenangan, mereka kembali menikahi putri Raden Ratna Kusuma, namun meninggalkannya untuk bertapa di gunung. Dewa Asmara Jaya kembali ke Kayangan dan putrinya Ratu Cendera Kusuma juga pergi bertapa menjadi kili suci yang bernama Nila Rajapati. Meskipun ada perbedaan nama, naskah pada Harun Matlah dan naskah di Eden memiliki persamaan yang sangat signifikan pada cerita ini. Adapun hikayat yang terakhir adalah Hikayat Undakan Penurat. Hikayat Undakan Penurat menceritakan tentang Raden Menteri yang bertemu dengan Ken Tambuhan di
Taman Penglipur Lara. Mereka jatuh cinta, namun Permaisuri marah dan berusaha membunuh Ken Tambuhan. Raden Menteri yang mencoba mencari selendang dan menyenangkan Permaisuri, tetapi tidak berhasil. Saat kembali, ia menemukan mayat Ken Tambuhan dan mengambil keputusan untuk mati bersama. Kematian mereka yang mengakibatkan kesedihan yang berlarut dan mayat mereka dibakar. Abunya ditempatkan di Candi Emas. Berita kematian mereka membuat Baginda terpukul, tetapi kemudian terjadi keajaiban. Dua bunga Tanjung tumbuh di Candi Anakanda yang tadi Candi Emas tersebut, masing-masing melambangkan Raden Menteri dan Ken Tambuhan. Sang Nata dan Permaisuri mengikuti petunjuk Batara Kala dan mimpi untuk mengambil bunga Tanjung tersebut. Dari bunga yang kuncup muncullah Raden Menteri dan dari bunga mekar muncullah Ken Tambuhan. Pasangan ini kemudian menikah dan memimpin dengan baik di dalam negeri. Itulah tadi cerita Panji dari Jawa. Sekarang kita lanjutkan cerita Panji Jawa. Maksudnya cerita Panji Anggreni. Cerita Panji Anggreni mengisahkan tentang Heroyan Pangmalat, seorang pahlawan Jawa yang terkenal dengan keberaniannya. Cerita ini juga menyinggung 4 raja bersaudara, salah satunya menjadi Biku dan Galegang sebagai kerajaan keempat. Gulasannya menceritakan pahlawan-pahlawan India yang menitis ke dunia dengan versi yang lebih muda menyebut Naya sebagai menitis. Cerita ini memuat banyak unsur mitos dan petualangan, melibatkan tokoh-tokoh pahlawan dan kerajaan dengan karakteristik kental dengan kebudayaan Jawa. Adapun ringkasan Panji Anggreni dari Palembang yaitu terdapat 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian menceritakan tentang Panji Wenengpati atau Raden Mantri, seorang pangeran dari Kauripan bertunangan dengan putri Daha yang bernama Sekartaji. Panji Wenengpati pergi tamasya dan berterpikat oleh kecantikan Anggreni, seorang putri dari daerah yang dia kunjungi. Panji membawa Anggreni pulang dan menikahinya meskipun sudah bertunangan dengan Sekartaji. Setelah bercinta dengan Anggreni, Panji diminta menceraikan mereka dan Anggreni dibunuh oleh perintah raja. Nah, pada bagian kedua mengisahkan kehidupan Ratu Nusa Kencana yang mencintai saudara perempuannya, Angrenasari. Ratu ini berusaha mengalahkan Kediri dan memindahkan seluruh istananya ke Jawa. Narada, utusan dari Ratu Kediri, memberitahu Panji tentang niat jahat Ratu Nusa Kencana. Panji bersiap-siap menghadapi ancaman tersebut. Ratu Nusa Kencana mencoba mengabdikan dirinya kepada Ratu Kediri, tapi upayanya digagalkan oleh Panji. Peperangan sengit terjadi, Ratu Nusa Kencana tewas dan Panji jatuh pingsan. Untuk yang selanjutnya ada Kamboja dan Thailand. Cerita Panji di Kamboja memiliki tokoh utama yang disebut dengan Ainau, yang dapat dianggap sebagai versi Panji yang muda. Pangeran Dani Nifate, seorang peneliti, menyatakan bahwa cerita ini sebenarnya adalah sanduran dari cerita Panji Stam yang ditulis Rama II pada tahun 1767 sampai 1824. Dalam versi Panji Kamboja terdapat 2 versi yang terkenal dengan nama Dalam dan Art Negara. Dalam versi Dalam, tokoh utamanya Enau memiliki 3 kasih, diantaranya Busya Desa dan Busbadaha. Ino menculik Enau terdampar di sebuah pulau yang hanya dihuni oleh perempuan. Enau melarikan diri dari pulau tersebut dan menjadi seorang dalang yang terkenal. Namun dalam versi Art Negara, Enau atau Panji tertipu dan dihanyutkan ke pulau tanpa laki. Pulau ini dihuni oleh perempuan. Setelah melarikan diri, Enau menjadi dalang terkenal. Yang selanjutnya adalah ringkasan cerita Panji Kamboja. Nah, ringkasan cerita Panji Kamboja ini, Enau yang merupakan pangeran Kauripan memutuskan pertunangan dengan bos Busa Saba yang marah dan akhirnya diubah menjadi jalak bernama Onachan. Enau dan Onachan berpetualang melibatkan pertempuran dan cinta. Busa Saba kembali ke bentuk aslinya setelah bertemu dengan Enau dan Viada.
Pertemuan dengan Kiada dan Jaran membawa kebahagiaan, namun upaya penculikan oleh Raja Prebat membuat Enau menghadapi berbagai tantangan. Akhirnya Enau menyelamatkan diri dan menemukan kebahagiaan dalam pesta perkawinan yang besar. Pangeran baru yang baru menikah naik ke tahta di negeri masing-masing. Sekian presentasi dari saya yang mempresentasikan bab 3 dari buku Liao Yaofang. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.